warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan semoga diberi kesehatan. Kemudian sehat gak nih pada hari ini? Atau ada yang sakit? Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Syabina Prilia ingin menyampaikan materi yang pertama itu tentang moral. Di sini adik-adik ada yang tahu nggak moral itu apa? Nah, moral itu merupakan nilai atau norma yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku. Moral berkaitan dengan baik buruk perbuatan manusia berdasarkan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Nah, moral itu kan merupakan sifat yang ada di diri kita yang biasa secara tidak langsung tuh terjadi pada diri kita, yang biasa kayak di masyarakat secara langsung tuh kita tuh menganut moral baik atau tidaknya. Selanjutnya ini ada ciri-ciri perilaku moral. Yang pertama, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, poin pertama ini kan merupakan sifat yang harus ada di diri kita masing-masing. Pertama itu jujur. Seperti yang kalian di sekolah kan harus berkata jujur. Tidak mungkin kan kalian berkata bohong serta berperbuatan tidak baik. Betul nggak? Betul. Nah, yang kedua ada bertanggung jawab atas tindakan. Hak orang lain tidak mungkin kan kita mengambil hak orang lain secara hal kecil aja, misalnya buku atau alat mandi, karena kan seperti kalian kan di sini sama-sama kan. Nah, selanjutnya itu ada adil dalam bersikap. Adil dalam bersikap itu tidak memihak kepada satu orang saja. Kalian harus adil kepada siapapun itu, baik lebih tua atau lebih muda dari kita sendiri. Selanjutnya itu ada memiliki empati dan kepedulian. Di diri masing-masing itu kan harus mempunyai sifat empati atau peduli kepada orang lain. Misalnya entah teman kita sakit, apalagi kan kalau sekolah di pondok ini kan ya sakit kan nggak bisa ngadu ke orang tua kan. Pastinya kalian tuh harus saling membantu lah, harus tahu nih peka terhadap keadaan. Oh, teman saya sakit, mungkin saya bisa sampaikan ke guru atau penanggung jawab di pondok ini. Selanjutnya ini ada sumber moral. Sumber moral itu ada 5 poin. Yang pertama ada agama dan kepercayaan. Ada budaya dan adat istiadat. Setiap budaya juga memiliki adat dan istiadatnya masing-masing kan. Sebagai negara hukum kan, apalagi hal kecil di sekolah juga pasti memiliki hal hukum. Misalnya entah kalian melakukan kesalahan, itu pasti ada konsekuensinya. Selanjutnya itu ada hati nurani. Hati nurani itu kan suara dari dalam batin kita yang bisa menentukan nih baik atau buruknya yang ada di dalam hati kita sendiri. Entah kalian ingin melakukan apa, itu kan pasti mengikuti kata batin kan. Selanjutnya yang terakhir ada pendidikan dan keluarga serta masyarakat. Baik, itu materi yang bisa kakak sampaikan, hanya segitu, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya kembali ke kalian. Halo. Hai. Kalian masih semangat kan nih? Nanti dia tuh ada kunci kata. Kalau abang bilang abang kata, berarti ada yang perlu dilakukan. Kalau abang nggak ada bilang abang kata, nggak usah dilakukan ya. Misalnya berdiri. Nah, tapi kalian tidak boleh lakukan karena tidak ada kata abang kata. Paham? Abang kata pegang telinga. Turun. Oke, duduk. Fokus dulu di belakang. Kurang fokus ulang ya. Yang akan disampaikan oleh kakak yang paling cantik nih mungkin nih, yaitu Kak Lia. Boleh beri tepuk tangan tuh Kak Lia. Ini Kak Lia bakal jelasin materi tentang toleransi beragama. Di sini udah ada yang tahu belum toleransi
adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan, ibadah, serta pandangan keagamaan antar individu maupun antar umat beragama, tanpa memaksakan kehendak atau merendahkan keyakinan orang lain. Nah, di sini kan kita kan semua beragama Islam. Kita tuh tidak boleh memandang rendah agama. Ada tujuan dari toleransi beragama. Yang pertama itu ada menciptakan kehidupan antar umat beragama yang damai dan harmonis. Kita saling menghargai dengan adanya perbedaan, karena perbedaan tersebut yang membuat Indonesia itu kaya akan segala hal. Terus yang ketiga, ada mencegah konflik keagamaan dan sikap fanatisme. Ada yang tahu fanatisme apa? Fanatisme itu sikap yang berlebihan. Kayak kita tuh lebih, misalnya nih, kita kan orang Islam nih, kita mandang agama kita nih lebih bagus dibanding agama lain. Sedangkan sebenarnya kita harus saling menghargai, karena tiap agama itu memiliki kepercayaan yang berbeda. Jadi kita tuh tidak boleh maksain kepercayaan kita ke kepercayaan agama lain. Terus yang keempat, ada menumbuhkan rasa empati, saling menghargai, menghormati, dan keadilan sosial dalam kehidupan beragama. Nah, di lingkungan pesantren kan kita nih satu agama ya. Nah, kalau misalnya kita keluar dari lingkungan pesantren, otomatis kita tuh ketemu banyak agama lainnya. Nah, kalau misalnya ada kecelakaan atau gimana di luar kan, nggak mungkin dong kita nanya, Islam bukan nih? Kalau bukan, aku nggak mau nolongin lah. Kan nggak mungkin kan? Nah, itu tadi rasa empati, rasa menghormati dan keadilan sosial itu kita lakukan ke semuanya tanpa memandang agama apa yang dianutnya. Bentuk-bentuk toleransi beragama. Yang pertama, menghormati kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing. Nah, kita ini kan agama Islam kan dalam satu hari itu ada 5 waktu sholat kan. Nah, yang mana dalam sehari 5 kali azan berkumandang. Nah, itu tuh termasuk adanya bentuk toleransi juga dari agama lain. Mungkin ada yang bising atau gimana, tapi mereka tetap menghargai ibadah dari agama lain. Jadi kita tuh kayak menghargai. Misalnya juga dari agama lain ada di gereja nih setiap hari Minggu, mungkin ada nyanyi-nyanyian yang bisa dibilang bising lah menurut agama lain. Nah, itu tuh tetap kita biarkan, karena kita tuh menghargai adanya perbedaan agama tersebut. Terus yang kedua, tidak mencela atau menjelekkan ajaran agama lain. Nah, kita tuh nggak boleh kayak, agama dia tuh boleh loh makan ini, agama dia tuh boleh loh kayak gini. Nah, kita nggak boleh membanding-bandingkan, karena tiap agama itu punya ajarannya masing-masing, yang mana ajaran tersebut tidak bisa disamaratakan. Itu berbeda-beda. Terus yang ketiga, menghargai perayaan hari besar orang lain, agama lain. Misalnya nih daerah Bali, di sini ada yang tahu Bali enggak? Nah, di Bali sendiri itu ada yang namanya Nyepi. Pernah dengar Nyepi? Nah, Nyepi itu hari raya orang di Bali, agama Hindu. Dia itu kalau misalnya dari raya tuh orang tuh nggak boleh berisik, nggak boleh keluar rumah, kayak nggak boleh melakukan aktivitas apapun. Nah, di situ otomatis kan namanya di Indonesia, walaupun daerah Bali nggak mungkin agama Hindu doang kan, ada Katolik, ada Islam, ada Kristen. Nah, di situ kita tuh yang tadi toleransi beragama, kita tetap melakukan aktivitas dalam rumah, tidak keluar rumah, tidak berisik. Itu adalah bentuk toleransi beragama di hari besar. Terus yang keempat, menjalin kerjasama sosial tanpa membedakan agama. Nah, di lingkungan pondok pesantren kan pastinya kita doang kan. Tapi kalau kita terjun di masyarakat, entah kayak kunjungan ke RT atau segala macam, di sana kan nggak mungkin Islam semua. Jadi kita tuh harus menjalin kerjasama yang baik tanpa memandang agama. Nah, itu sekian pemaparan materi dari kakak. Kakak kembalikan ke abang kita, Bang Hadi. Oke, kita boleh beri kembali untuk materi kalian. Nah,
kita akan melakukan ice breaking sekali lagi sebelum kita menyelesaikan acara pada hari ini. Oke, boleh kita beri tepuk lagi untuk Kaitan. Boleh maju? Kan ya, tangan berhadapan. Kita berhadapan, tangannya ini ya. Nah, kasih jarak. Nah, nanti kalau kakak bilang jauh, tangannya menjauh. Tangan kalian berdua ini menjauh. Kalau kakak bilang dekat, tangannya mendekat. Jauh, dekat, tangkap. Nah, Harus cepat-cepatan ya. Ayo, Pokoknya ayo, siapa yang fokus, kena tangkap fokus. berarti dia yang kalah. Fokus. Coba ulangi. Kita coba sama-sama ya. Oke. Udah siap? Jauh. Dekat. Dekat. Jauh. Jauh. Dekat. Tangkap. Lagi. sebelum kita menutup acara hari ini, pagi hari ini, apa akan menyampaikan kesimpulan dari dua materi ini. Nanti yang pertama itu dari materi moral. Jadi kesimpulan dari materi moral yaitu merupakan pedoman nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia agar bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hati nurani, agama, budaya, serta hukum. Toleransi beragama adalah sikap menghormati perbedaan keyakinan dan ibadah tanpa memaksakan kehendak. Dengan menerapkan moral dan toleransi beragama, tercipta kehidupan yang damai, rukun, serta memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat. Oke, kami berdua mengucapkan terima kasih kembali kepada adik-adik semuanya yang sudah pada hadir hari ini. Kalau misalnya ada kata yang salah atau misal kurang jelas nih penyampaian materinya, mohon dimaafkan. Jadi kami pamit undur diri. Ya, mungkin ada waktu lain kita bisa ketemu lagi materi selanjutnya atau apa gimana kan? Terima kasih ya Bapak sama kakak-kakaknya udah datang ke sini nyempetin waktu, terus udah nyampaikan ilmu baru juga ke kita. Terus semoga sehat selalu, semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Kami pamit undur diri. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tepuk tangan kita semua pada